Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat semuanya di mana saja dan kapan saja berada. Pertama kami mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum. Menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri. Semoga para sahabat semuanya dapat meraih kesucian di hari yang mulia ini, dan kesucian itu memberikan efek besar terhadap kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat yang ada di sekeliling. Kami senantiasa mendoakan yang paling utama adalah sahabat semua dalam keadaan selamat. Sudah cukup lama juga ya, beberapa hari kami tidak menyapa sahabat. Yang pasti sahabat semuanya adalah selalu dalam hatinya. Sebagaimana biasanya dalam program ngasah ini, ngaji akal sehat dan hati selamat, kita akan menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat. Pertanyaan pada kali ini adalah datangnya dari Medan. Oh, dari Medan. Berasal dari Bang Ibrahim. Oh, Bang Ibrahim. Kabar Bang Ibrahim. Pertanyaannya adalah, Ceng, bagaimana kita berdakwah atau umumnya kita menjalin sosial dengan masyarakat, dengan sahabat yang non-muslim? Wah, ini pertanyaan lagi viral juga ya beberapa hari yang lalu. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, terkhusus Bang Ibrahim yang dari Medan, kami mencoba untuk menjawabnya sesuai dengan pemahaman terhadap teks maupun konteks serta pengalaman dalam bermasyarakat, khususnya dengan sahabat kita yang non-muslim tapi menjalin persahabatan dengan baik. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan ini harus memahami dahulu tentang bangunan sebuah hukum dalam Islam. Konstruksi bangunan hukum, istilah dalam kami ya, al-binyan hukum al-Islam. Konstruksi bangunan hukum dalam Islam, yaitu karena berasal daripada rukun Islam yang 5 ini, yang berhubungan senantiasa dengan sifatnya sosial itu berhubungan dengan rukun Islam. Adapun yang sifat pribadi, privasi itu berhubungan dengan rukun iman yang dalam memahami hukum Islam itu, bangunannya itu adalah tidak lepas dari 2 permasalahan yang utama. Yang pertama adalah tentang usuli, yang kedua tentang usuli ini atau usuliyah ini yang bersifat adalah primer, utama, atau dasar basic. Adapun furu'iyah yang berasal daripada kata fara, cabang, yang bersifat adalah sekunder. Nah, kita yang bersifat usuli itu apa dalam hukum? Yang pasti dalam sifat usuli yang tidak bisa diutak-atik, artinya para ulama dari zaman salaf, ketika ulama yang pertama, para imam mazhab yang kita pahami, tidak akan bertentangan, tidak akan berbeda dalam memandang sebuah hukum yang bersifat usuli, yaitu ketika masuk dalam ranah teologi. Teologi sebagaimana kita ketahui adalah dipatri dalam sebuah kalimat la ilaha illallah, atau yang sering kita sebut dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dalam sebuah teologi ya. Nah, ketika memahami usul yang sifatnya tauhid tadi, la ilaha illallah tadi itu, para ulama bersepakat dan tidak pernah bersilang pendapat. Ini tidak bisa digoyah-goyah lagi di sifat usul. Adapun yang kedua yang sifatnya furu'i, sekunder primer, itu tidak lepas daripada banyak hubungannya adalah berinteraksi dengan sosial yang digambarkan dalam Islam. Sifat furu'i. Nah, kalau dalam sifat furu'iyah ini, sebagaimana kita pahami, itu siapa para imam, para alim yang pertama-tama tadi itu memahaminya akan berbeda dalam memahami sebuah teks, baik teks yang ada dalam Al-Quran maupun teks yang berasal daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam memahami hukum kan tidak lepas daripada 2 perkara yang utama. Yang pertama ada dalam melihat sebuah teks, nas, ya dalil, baik nasul Quran atau nasul hadis.
Yang kedua adalah yang bersifat adalah kan al-hukum yataghayyar bitaghayyir zaman wal makan wal ahwal. Yang kedua ada bersifatnya konteks. Nah, konteks ini pasti berisi dari tiga itu. Al-hukum yataghayyaru bitaghayyir zaman wal hukum itu bisa berubah. Akan ada keluar sebuah hukum dipengaruhi oleh apa? Pertama adalah oleh waktu, zaman. Kedua adalah tempat makan. Dan ketiga adalah tentang situasi. Teks ya, di dua utama. Hukum itu akan melihat dari sebuah teks maupun konteks. Konteks ini tidak lepas berisi daripada tiga tadi, baik waktu, tempat, maupun sikon, situasi, dan kondisi. Nah, dalam sifatnya furu'i ini, tentu nanti hasilnya cuma dua. Hasilnya, ini harus dipahami ya, khususnya para sahabat semua. Sehingga ketika berhadapan dengan sesuatu hukum itu tidak hanya sekedar kita mengetahui halal haram, neraka dan surga ya. Tidak itu aja ya, tapi kita akan memahami lebih luas lagi, lebih bijaksana lagi dalam memahami sebuah permasalahan. Nah, dalam furu'i ini sering banyak dibicarakan dalam literasi fikih. Ya, fikih karena dia banyak berhubungan dengan sosial, ada berhubungan dengan muamalah ya, bermasyarakat, maupun nanti ada berhubungan dengan ketatanegaraan, maka ada namanya kitab al-usul sultan al-ahkam sultaniyah. Ada sebuah kitab namanya al-ahkam sultaniyah, bicara tentang ketatanegaraan. Nah, fikih ini nanti akan menghasilkan cuma dua. Artinya ketika beristihad, ketika berusaha untuk memahami teks dan konteks tadi itu, dihasilkan akan dua dasar. Pertama, kalaulah kita beristihad memahami teks itu adalah maupun konteks adalah tepat dan benar dan tepat, maka kita akan mendapatkan reward. Istilahnya ajrun, kebenaran, ajrun, pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika salah pun, terus dalam fikih ketika salah memahami istihad kurang tepat, tetap Allah menghormati. Masih juga reward cuma satu. Jadi kalau dua dapat benar dapat dua, kalau salah ya dapat satu. Artinya dalam beristihad melalui teks dan konteks itu masih juga mendapatkan sebuah kebajikan istilah kami ya, bukan sekedar adalah sawab wa yanalu as-sawabani arwainuli ajroni ajrun wa ajroni, mendapatkan sebuah reward maupun dua reward. Tentunya dalam memahami sebuah teks juga harus diiringi dengan piranti-piranti dalam memahami sebuah teks maupun konteks. Piranti apa ya nanti kita akan bahas. Piranti tools apa, piranti-piranti apa dalam memahami sebuah teks maupun konteks sehingga kita bisa beristihad ya, karena istihad itu tidak tertutup. Siapapun boleh melakukan istihad kalau telah terpenuhi beberapa klasifikasi, terpenuhi beberapa tools dalam memahami sebuah teks maupun konteks. Jadi sekali lagi jangan sahabat yang sifatnya furu'i tadi. Nah, sekarang yang bersifat usuli sebelum kami beri contoh furu. Sekarang yang bersifat usuli sahabat semuanya, yang bersifat usuli tadi, yang bersifat usuli itu tidak pernah berbeda para ulama dalam memahami sebuah teks itu, yang berkhusus ketika bicara tentang teologi, bicara tentang tauhid, itu tidak pernah berbeda pendapat. Jadi sudah selesai kalau masalah tentang teologi, maupun nanti dalam perkembangan selanjutnya ada golongan-golongan firqah dalam memahami sebuah tauhid teologi. Tapi perbedaan itu adalah tidak perbedaan yang sangat signifikan, karena perbedaannya hanya memahami sebuah teks, tapi tidak signifikan perbedaannya, tapi lebih banyak mendapatkan kesamaan dalam memahami sebuah teks yang bicara tentang teologi, bicara tentang la ilaha illallah. Oh, ada itu ya, ada perbedaan ya, betul ada perbedaan, tapi perbedaannya dalam ranah, kalau saya pahami, dalam ranah pemahaman dan praktek. Nah, ini akan perbedaan kita katakan, perbedaannya tidak akan signifikan seperti perbedaan ketika dalam masalah furu'i. Karena kalau dalam masalah teologi,
perbedaan itu akan ketemu nanti kalau duduk bersama memahami sebuah masalah, nanti akan ketemunya bukan perbedaan, nanti perbedaannya dalam bidang narasi saja. Sebagaimana kami pahami, kalau yang namanya dalam teologi itu perbedaan ya, dalam narasi. Adapun dalam realitas semuanya adalah sepakat. Itu yang sifat teologi usul. Nah sekarang sahabat semuanya akan masuk contoh. Contoh seperti apa? Baik yang ada dalam furu'i atau dalam usuli dalam sebuah perbuatan. Contohnya dalam sholat. Sholat itu wajib. Semua orang mengatakan ya wajib. Nah tapi ketika dalam praktek, tataran praktek, itu semuanya akan berbeda. Dari mulai awal sampai akhir kan berbeda. Dari mulai niat, nanti sampai terakhir taslim, assalamualaikum, wassalamualaikum, itu akan berbeda semuanya. Kecuali cuma satu. Nah, contoh dalam usuli maupun furi dalam satu perbuatan itu adalah seperti kita ambil misalkan sholat. Sholat itu dari mulai niat, sebagian mengatakan, oh ketika mau sholat itu kita harus niat dulu. Ada yang mengatakan cukup aja niatin ketika di rumah, kalau kita pas pergi masjid sudah langsung sholat, sudah niat. Ada sebagian lagi niat itu tidak cukup lagi dengan hati, harus juga diucapkan kembali. Itu semuanya berbeda. Setelah niat, apakah harus mengucapkan usoli? Itu juga berbeda lagi pendapat. Yang mengatakan apakah ada yang begini, ada yang begini, ya, ada yang begini juga. Itu bermacam-macam. Ketika berpegang ada yang begini, ada yang begini kan? Artinya dalam hal sholat saja yang pasti wajib dan perintah itu ada langsung Kanjeng Nabi Muhammad SAW terima dari Rabbul Jalil ketika Mi'raj, ketika dalam tataran prakteknya juga itu mengalami berbeda pendapat. Nah dalam sholat aja dari mulai niat sampai salam taslim tadi berbeda, apalagi dalam bidang-bidang yang lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang bersentuhan langsung dengan sosial. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah, dalam sholat yang tidak berbeda pendapat cuma satu. Ketika apa cehnya? Ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ketika bertasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, semuanya sama mengucapkan itu dan kalimat pun sama, tidak berbeda-beda. Coba bayangkan ya. Jadi dalam sholat saja sudah berbeda dari awal sampai akhir. Cuma dalam kalimat itu yang tidak pernah berbeda pendapat. Seluruhnya sama dalam kesatuan, tidak ada kalimat yang lain, tidak ada narasi lain, tidak lagi redaksi yang lain dalam mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, apalagi permasalahan yang lain yang furu'i, yang bersifatnya masih istihadi, yang setiap ulama bisa memiliki pendapat masing-masing, pasti akan berbeda pendapat. Maka jelas kata Rasulullah, perbedaan yang terjadi di kalangan umat itu adalah menjadi sebuah rahmat, sebuah berkah, sebuah anugerah. Anugerah apa? Dalam rangka mengasah akal, mengasah pikiran, sehingga akan terjadi sebuah dialektika, terjadi sebuah perdebatan, terjadi sebuah dialog, nanti akan menghasilkan hazan-hazanah pemikiran seperti yang terjadi dalam peradaban Islam di abad pertengahan. Bagaimana terjadinya sebuah peradaban tulis-menulis, karya-karya besar lahir di abad pertengahan. Karena terjadi sebuah dialog antara satu ulama dengan ulama yang lain. Terjadilah gesekan pemikiran-pemikiran ketika memahami teks maupun konteks. Jadi sekali lagi contoh permasalahan sifatnya furu'i sekunder dan usuli primer itu seperti dalam hal sholat, ya, itu akan mengalami perbedaan masing-masing. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan menjawab pertanyaan Bang Ibrahim tadi. Bagaimana dengan dakwah atau berinteraksi dengan masyarakat, dengan sahabat kita ini yang sebangsa dan senegara, yang muslim tadi. Nah, tadi kita berangkat daripada konstruksi hukum tadi. Apakah interaksi kita dengan masyarakat sahabat kita yang non muslim tadi itu dalam konteks
adalah sosial, dalam konteks muamalah, dalam konteks berbangsa dan bernegara, ya itu sah-sah saja. Karena itu masuk dalam hal furu'i. Dalam furu'i juga nanti ada juga perdebatan lagi. Artinya silakan Anda ambil keputusan. Kalau Anda keputusan yang sifatnya muamalah, sifatnya furu'i tadi itu ya, kalau Anda ambil keputusan dan ternyata keputusan Anda adalah benar, Anda mendapatkan 2 kebajikan. Kenapa Anda keputusannya adalah tidak tepat, Anda mendapatkan 1 kebajikan. Itu kalau dalam konteksnya sifatnya adalah muamalah, tidak berhubungan langsung dengan sifat usuli. Namun kalau dalam berinteraksi tadi itu dengan berbeda non muslim tadi itu sudah berhubungan teologis, nanti ada konsekuensi yang akan Anda terima. Konsekuensi apa misalnya? Misalnya kita datang atau bertemu dalam sebuah pertemuan dengan sahabat-sahabat kita yang tadi itu, tapi kita sendiri ada terbawa bahkan membenarkan terhadap tataran teologis yang mereka pahami, dan kita juga ingin ikut masuk, ya kita sudah masuk ke dalam konsekuensi, hukum. Artinya kita sudah menanggalkan membenarkan yang lain, dan kita telah menanggalkan keyakinan yang kita mungkin dalam hukum Islam diistilahkan dengan murtadnya keluar dari pemahaman yang sifatnya usuli, nanti akan terkena hukum-hukum yang lain. Nah, kalau sudah sifat teologi itu akan terkena lah, dia akan mendapatkan sebuah punishment, sebuah hukuman ya, kalau sudah masuk dalam ranah teologi. Nah, kalaulah para sahabat yang terjadi selama ini ya, dilakukan oleh para guru-guru kita yang baik, para ahli yang senantiasa berceramah, oleh sahabat-sahabat kita ya, seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah, yang beliau pernah yang tidak ketahui pernah berceramah, apakah itu masuk dalam konteks furu atau usuli, ya kita lihat, karena sebagaimana klarifikasi beliau adalah hanya bersifat muamalah, berarti dia mendapatkan hukumnya sifatnya muamalah, berarti ya sah-sah saja dalam konteks furu ya. Walaupun nanti ada ustadz-ustadz yang lain, para guru-guru kita baik seperti Ustadz Ahmad Hidayat, maupun yang lainnya seperti Gus Baha, ataupun yang lainnya para ustadz-ustadz kita lah ya, para ceramah sebagai panutan masyarakat, itu juga mereka punya pendapat masing-masing. Tapi sahabat kami juga harus punya pendapat dan pencerahan, terutama harus memiliki sebuah pemahaman. Kalau kita telah memahami sebuah objek permasalahan, ketika kita mengambil keputusan itu, kita sudah memiliki pertanggungjawaban. Artinya kita bisa menjawab dengan baik, dan kita juga bisa mempertanggungjawabkannya. Karena kalau kita memahami sebuah permasalahan, kita bisa ketika kita melakukan itu penuh perhitungan. Bahkan ketika nanti kita ditanya di pertanggungjawaban pun, kita bisa berdialektika, kita bisa mempertanggungjawabkan. Karena permasalahan sebenarnya nanti berhubungan dengan reward maupun punishment. Itulah sebenarnya sering terjadi. Apa sih hukumnya dosa itu ya? Ini kita jelaskan dalam konteks ini. Yang pasti sekali lagi, khususnya Bang Ibrahim, kalau Bang Ibrahim ingin pergi arahnya ke sana, ya dalam konteks furu'i ya tadi itu, ya artinya artinya hukumnya lah mubah, silakan ya, dalam konteks sifatnya kita berbangsa dan bernegara. Tapi kalau sudah memahami dalam teologis, itu nanti ada konsekuensi, ada punishment-nya. Jadi sifat furu'i itu lebih banyak mendatangkan sebuah keberkahan atau reward. Sahabat yang dimulakan oleh Allah, selanjutnya adalah bagaimana kita harus bijaksana dalam berdakwah kepada siapapun dan dimanapun berada. Nah, untuk kita agar melahirkan sebuah kebijaksanaan dalam berdakwah, hendaknya minimal para sahabat memahami bahwa yang namanya hukum, aturan yang dalam hukum Islam tadi itu, kemudian yang dijabarkan oleh ulama dalam tataran literasi fikih, itu masuk hukum bersifat standar minimal. Sahabat yang dimiliki oleh Allah, standar hukum dalam rukun Islam yang kemudian nanti disosialisasi, dipublikasi dalam literasi fikih, itu masih bersifat standar minimal daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Loh, kenapa masih standar minimal? Karena tentu sahabat yang berkenan Allah, Rasulullah melakukan sebuah perbuatan tadi yang nanti kata Rasulullah tadi itu baik perbuatan sifatnya langsung maupun dengan perkataannya dia akan jadi sebuah hukum, itu adalah bersifat standar minimal. Artinya bagaimana itu bisa dilakukan oleh seluruh umatnya tanpa terkecuali, tanpa perlu sebuah pemahaman, tanpa perlu harus memikirkan lebih dalam. Artinya maka hukumnya sifatnya standar minimal saja. Contohnya kemarin kita telah mengeluarkan namanya zakat fitrah yang nilainya 2,5%. Zakat fitrah yang nilainya 2,5 kilogram atau di sahabatnya kita mengeluarkan zakat mal 2,5%, itu masih sifat standar minimal. Artinya minimal mengeluarkan zakat mal itu 2,5%. Tapi kalau sahabat punya kelebihan, punya keluasan untuk mengeluarkan lebih daripada itu, ya monggo saja, itu lebih bagus lagi. Misalkan saya mau mengeluarkan 5% aja, 10%, itu lebih bagus lagi. Artinya dapat menolong kepada para sahabat-sahabat yang memang memerlukan dalam yang berhak menerima zakat. Begitu juga ketika zakat fitrah, ya memang wajibnya Rasulullah memberikan standar minimumnya. Berapa ya? 2,5 kilogram. Saya mau ngasih 5 kilogram, tadi saya pernah ngasih 10 gram, 10 kilo. Ya bagus saja, itu artinya sudah di atas itu. Tapi Rasul telah memberikan batas minimum. Batas minimum. Hukum-hukum itu harus dipahami ya. Itu standar minimal hukum yang berlaku hari ini, standar dalam syariat, standar minimum. Loh demikian, ya demikian. Karena kalau kita memahami yang mana syariat, ketika hukum dan tataran syariat adalah tatarannya adalah minimum. Tapi ketika masuk di menggunakan hukum dalam tataran tarekat, sudah lagi bukan minimum, tapi lebih di atas itu lagi. Mungkin bisa yang aslinya 2,5%, bisa naik 3%. Nanti ketika di hakikat naik lagi itu batasannya, bukan asal minimumnya. Sampai ke ma'rifat, batasan juga akan naik lagi. Loh demikian, ya memang demikian. Nanti akan kami bahas salah satu beberapa contoh tentang standar hukum ketika dalam syariat seperti apa, ketika dalam tataran pemahaman tarekat seperti apa, ketika dalam tataran hakikat seperti apa standar hukumnya, etika dan tataran marifat seperti apa. Silakan terus ikuti channel kami yaitu CNA. Semoga dengan channel ini memberikan sebuah pencerahan, sebuah hazanah untuk lebih kita memahami lebih seksama, benar dan tepat dalam proses untuk melakukan sebuah pemahaman keagamaan yang telah disampaikan oleh Rasulullah, kemudian oleh para ulama-ulama sampai kepada guru-guru kita yang hidup pada hari ini. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ada sebuah yang menarik dalam konteks hal ini. Jadi hukum itu atau ilmu itu selama ini kita hanya mengetahui bahwa standar yang oleh Rasulullah itu menjadikan standar oleh seluruh umat. Padahal tidak demikian. Karena ada sebuah pesan, mereka saya pesan, ada pendapat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa Sayyidina Ali dia pernah berkata, aku menerima kebenaran atau aku menerima ilmu dari Rasul itu dua macam. Ilmu itu dari Rasulullah dua macam ilmu kebenaran itu. Yang pertama katanya, ilmu kebenaran ini aku dengar dan kalian juga dengar. Artinya pendapat yang pertama ini ketika Rasulullah menyampaikan sebuah pengetahuan, sebuah penjelasan tentang dukis masalah tentang ibadah, Sayyidina Ali ada di situ dan para sahabat juga ada di situ secara umum. Dan yang kedua kata Sayyidina Ali, sebuah ilmu itu yang berisikan kebenaran yang aku dengar hanya aku dan Rasulullah aja. Artinya hanya aku aja yang mendengar, tidak ada yang lain. Artinya Rasulullah langsung memberikan kepada kita berdua saja kepada Sayyidina Ali. Nah, ilmu yang benar ini, pengetahuan, ajaran yang Rasulullah SAW ajarkan langsung kepada Sayyidina Ali, dan tidak ada siapapun kecuali hanya aku berdua saja dengan kanjeng Nabi. Kalau aku sampaikan informasi ini, pengetahuan ini, kebenaran ini kepada kalian semua, maka aku akan mengalahkan darah. Nah, pertanyaan kita adalah ilmu apa, informasi apa, ajaran apa, kebenaran apa itu, sehingga yang kemudian itu kalau yang pernah diterima oleh Sayyidina Ali disampaikan dan selain pada umat yang tidak memahami ini akan menghalangkan darahku
ini kira-kira pemahaman apa. Nah, sahabat semuanya, tentu informasi ini harus kita tanya kepada para guru-guru hal seperti apa. Ya, harus ditanya oleh kepada para guru-guru. Tapi sekalipun demikian, kami akan berikan contoh yang sangat sederhana. Sebuah kebenaran yang kalau kita sampaikan nanti kita bisa dibilang gila. Nggak usah bilang darah ya, minimal bilang gila. Seperti apa, Ceng? Sederhana sahabat semuanya. Misalkan para sahabat semuanya, maaf ya, ini ya umur 18 tahun ke atas. Misalkan tentang pembicaraan yang ada di kamar antara suami istri, antara bapak dan ibu, kemudian cerita ini disampaikan di luar, di depan anak-anaknya, dari mulai anak tingkatan TK sampai tingkatan dewasa, disampaikan cerita di dalam kamar. Yang cerita itu hanya cerita tentang suami istri, cerita tentang pasutri, pasangan suami istri. Ketika disampaikan di depan anak, pasti akan dibilang apa? Ayah ini gila ya, ibu ini gila ya. Dan kenapa sampai bilang demikian? Ya, artinya karena itu bersifat privasi, bersifat hanya bisa didengar, hanya bisa disampaikan dan dipahami oleh orang-orang yang berusia 18 tahun ke atas. Sahabat yang dimuliakan Allah, hikmah dari perbedaan pendapat dalam berdakwah seperti yang pernah terjadi beberapa hari yang lalu. Seperti seorang guru kita, seperti yang disampaikan oleh guru kita, atau maupun guru-guru yang lain yang pernah berdakwah di ranah yang berbeda dengan muslim. Hasil daripada hikmahnya yang terbesar bagi kita adalah yang pertama, bahwa umat masyarakat dapat memilih sebuah pendapat, sebuah perbuatan yang sesuai dengan pemahaman dan daya nalar umat itu sendiri. Karena kalau tidak ada sebuah kejadian, maka tidak akan ada sebuah hukum. Kalau tidak ada sebuah hukum, maka masyarakat tidak akan berpikir. Yang ada perbedaan itulah, apalagi pada hari ini, eranya YouTube bisa dibanding-banding antara pendapat A begini, pendapat B begini, pendapat C begini. Biarlah masyarakat yang akan mengambil keputusan. Yang penting para guru-guru kita ini menyampaikan dengan berdasarkan pemahaman, bukan karena ada sebuah nilai ego, tapi harus betul-betul berasal dari dalam hatinya yang dalam, berdasarkan pemahaman dan berdasarkan laku dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan betul-betul pendapat yang disampaikan itu adalah akan diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Nanti biarlah masyarakat yang baik. Itu yang hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah tentu akan menambah sebuah dinamika pengetahuan yang akan nanti menjadi sebuah khazanah, menjadi sebuah literasi, dengan harapan di era-era ini yang mungkin bisa jadi di era YouTube dan serba digital ini akan mengalami yang dulu ada namanya peradaban tulis, bisa jadi ada sebenarnya peradaban oral. Semuanya ada diucapkan dengan ucapan. Akan mengurangi peradaban tulis ini, semoga ada para sahabat semuanya tanpa mengurangi lagi ada tetap muncul sekalipun digital semakin maju, tapi peradaban sifatnya tulis menulis juga harus diiringi. Ini menambah sebuah khazanah yang lain. Yang kedua yang pasti adalah jadi hikmahnya adalah bagaimana kita belajar menghormati perbedaan. Perbedaan itu akan melahirkan sebuah rahmat, sebuah anugerah. Anugerah apa? Agar masyarakat di antara satu sama lain mau berpikir, mau menggunakan akal yang sehat, tentu dengan berbasis hati yang selamat. Sebagaimana dalam kajian kita ini ngaji akal sehat dan hati selamat. Karena disampaikan dengan berdasarkan rasional, diterima dengan hati yang selamat, maka akan diterima dari hati ke hati. Kalau sudah judulnya hati ke hati, pasti akan baik, betul-betul rasional. Semoga selanjutnya para guru-guru kita yang senantiasa memberikan dakwah semakin berani, artinya berani berdasarkan dalil yang ada, berdasarkan hati yang selamat tadi, berdasarkan akal yang sehat tadi. Semoga yang lainnya semakin luas menyampaikan dakwah-dakwah, bukan sekedar di depan umatnya, bukan sekedar di masjid, di majlis taklim, tapi bagaimana berdakwah lintas agama,
lintas keyakinan, bagaimana merasionalisasi dalil-dalil, bagaimana memahamkan yang namanya sebuah ajaran tadi itu bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Kami berharap para guru-guru kita yang senantiasa berceramah, menghibur dan berjuta masyarakat bangsanya semakin berani, bukan sekadar ada satu orang seperti oleh salah satu panutan kita Bismillah, semua yang lain juga akan muncul lagi, tidak sekedar hanya curhatan-curhatan dalam mimbar-mimbar, tapi betul masuk ke dalam ranah-ranah kantong-kantong yang belum memahami tentang ajaran kita, seperti apa yang dilakukan oleh seorang Jalaluddin Rumi. Beliau menyamakan ajaran dengan sehingga bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Mungkin itu yang bisa kami pahami dan kami bisa sampaikan. Semoga sahabat dari Ibrahim bisa memahami. Nah, adapun sahabat yang lainnya juga bisa memahami atau belum bisa diterima saja sebagai hazanah, sebagai literasi untuk memahami sebuah ajaran yang masih luas yang harus kita pahami. Akhirnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.